Pertahankan tanah air ini dengan darahmu, air matamu, dan nyawamu. Halo netizen, apa kabar? Colin Lamil News Weekly kini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang menarik dan terupdate seputar Colin Lamil. Bersama saya, Serdawanda, hanya di Colin Lamil News Weekly selengkapnya. Upacara bendera rutin hari Senin kembali dilaksanakan di lapangan Mulyono Silamako Colin Lamil dengan Inspektur Upacara Kadiskomlek Colin Lamil Kolonel Laut Elektronika Hananto Adi Laksono. Dalam amanatnya, Kadiskomlek Colin Lamil menegaskan pentingnya upacara bendera sebagai bagian dari pembinaan personil di bidang ideologi dan mengingatkan seluruh personil agar tidak apatis terhadap dinamika bangsa. Dalam suasana haru, Laksda TNI Rudi Aviantara resmi menyerahkan jabatan KS Kogab Wilhan II kepada Laksda TNI Iswarto. Upacara dipimpin oleh Pangko Gabwilhan II, Marsdia TNI Khairil Lubis, sebagai bagian dari rotasi jabatan di TNI. Laksda TNI Rudi Aviantara akan menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan pesan untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam pengabdian. Sebanyak 50 siswa SMAN 1 Matauli Pandan mengikuti program Worship Tour ke KRI Banda Aceh 593 yang sedang bersandar di Pelabuhan Sibolga. Para siswa mendapat penjelasan tentang sejarah kapal, teknologi, dan peran KRI dalam pertahanan laut Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat bela negara dan memperkuat wawasan kebangsaan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menarik minat generasi muda untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Colin Lamil TNI AL melaksanakan latihan penanggulangan huru-hara di Jakarta Utara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pasukan dalam menghadapi situasi darurat dan ancaman terhadap keamanan instalasi militer. Keberhasilan latihan menunjukkan kesiapan Colin Lamil untuk menjaga keamanan, dan latihan serupa diharapkan dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan prajurit. Colin Lamil mempersiapkan latihan Armada Jaya 43 tahun 2025. Pertemuan strategis dipimpin oleh Pangkolin Lamil, Laksda TNI Rudi Aviantara, untuk membahas kesiapan latihan turut dihadiri oleh berbagai pejabat Colin Lamil dan disampaikan oleh staf operasi mengenai aspek teknik dan taktik. Latihan ini penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesiapan tempur TNI AL. Latihan dijadwalkan di Minggu kedua September. Pangkolin Lamil, Laksda TNI Rudi Aviantara, menegaskan pentingnya pelatihan bagi prajurit saat meninjau latihan PHH di Beach Plate Mako Colin Lamil. Latihan ini adalah bagian dari program kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman keamanan. Kegiatan ini juga mendapat perhatian khusus dari Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, menekankan pentingnya kesiapan pasukan di Jakarta. Pangkolin Lamil meminta setiap prajurit memahami gerakan dan perintah dalam skenario PHH agar siap bertindak tanpa ragu. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara didampingi Nyonya Hesti. Rudi Aviantara mengunjungi prajurit Kop KTT Gipujo yang menderita stroke di Bekasi Utara. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap prajurit, baik dalam dinas maupun saat sakit. Pangkolin Lamil memberikan dukungan moral dan doa untuk pemulihan Kop Kapujo yang sudah mendapatkan perawatan dari Dinas Kesehatan Colin Lamil. Kunjungan ini menunjukkan ikatan kuat dalam keluarga besar TNI AL. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara didampingi Nyonya Hesti. Rudi Aviantara meninjau Bazar Jalasenastri di halaman parkir Mako Colin Lamil. Bazar yang menampilkan berbagai produk dari stan Jalasenastri maupun UMKM ini digelar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga prajurit. Prajurit Yonif 643 Wanasakti menyambut baik untuk memenuhi kebutuhan sebelum tugas. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, sekaligus menyambut HUT ke-80 TNI AL, prajurit KRI Banda Aceh 593 yang dipimpin langsung Komandan KRI Banda Aceh 593, Letkol Laut Pelaut Yanuar Rizky Wijaya, menggelar doa bersama di hanggar heli saat kapal tengah bersandar di Belawan, serta penyerahan santunan kepada anak yatim, duafa, dan santri pondok pesantren Darul Mukhlisin. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini.
Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Kolin Lamil hanya di akun resmi kami, Satyawira Syala Dharma.